I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinalista Julianti dengan NPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar, yang dimana dalam bab ini terdiri dari 6 materi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. 3. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. 4. Mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. 5. Melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan proses sekolah. Dan 6. Berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Materi yang kedua yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerjasama sebagai sebuah tim. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah tersebut. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar, pada awalnya itu pengakuan, pengerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. 2. Distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. 3. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. 4. Persiapan jadwal kegiatan. 5. Penyediaan pegawai. 6. Penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. 7. Penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. 8. Organisasi kegiatan kokurikuler. 9. Pemeliharaan catatan. 10. Pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. 12. Promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya yang datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan, seorang pendidikan lembaga harus dapat mengelola dengan baik kegiatan pembelajaran beserta pendidiknya demi tercapainya peningkatan iklim profesionalisme dalam dunia pendidikan. Selain itu, perlu dikelola dengan baik ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, dan bagaimana melakukan pengelolaan partisipasi masyarakat sekitar dalam memberikan dukungan atau support terhadap kegiatan pendidikan di sekolah atau madrasah. Karakteristik sekolah dasar yang baik antara lain sebagai berikut.
Karakteristik sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. 4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. 5. Pendekatan pembelajaran yang terstruktur. 6. Pengajaran yang menantang secara intelektual. 7. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. 8. Tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan 12. Pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Materi yang kelima yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan materi yang terakhir yaitu penerapan pada manajemen sekolah dasar. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. 3. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keadaan peserta didik. 4. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. 5. Menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.